Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 beranggotakan yang pertama ada Kanini Saputri, yang kedua Bang Muhammad Dio Junwardi, yang ketiga ada Kak Intan Permatasari, yang keempat ada Kamita Yolanda, yang kelima ada Sri Mardianti, yang keenam ada Rehan Anissa Salsabila, yang ketujuh ada Mahya Lafenia, yang kedelapan ada Anissa Ardelia, yang kesembilan ada Rivaldo Putra Pratama. Di sini kami akan membahas tentang sifat, klasifikasi, dan kinetika enzim. Enzim adalah biomolekul yang berupa protein berbentuk bulat atau globular yang terdiri atas satu rantai polipeptida atau lebih dari satu rantai polipeptida. Enzim berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang dapat mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Sifat-sifat enzim yang pertama ada katalistik, yang kedua spesifik yang terbagi menjadi dua, yaitu model gembok kunci dan model induced feed. Yang ketiga yaitu tersusun atas protein. Yang keempat, enzim aktif dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kelima, enzim tidak terpengaruh oleh reaksi yang dikatalisnya pada kondisi stabil. Klasifikasi enzim. Yang pertama itu ada klasifikasi enzim berdasarkan tipe reaksi, di mana yang pertama oksidoreduksi, reaksi reduksi oksidasi. Yang kedua ada transferase, yaitu transfer atom atau gugus dari satu substrat ke substrat lain. Yang ketiga ada hidrolase, yaitu reaksi hidrolisis. Dan yang keempat liase, yaitu penambahan gugus fungsi pada ikatan rangkap atau pemutusan ikatan rangkap dengan pelepasan gugus fungsi. Yang kelima ada isomerasi, yaitu reaksi isomerisasi atau penyusunan ulang atom-atom substrat. Yang keenam ada ligase, yaitu pembentukan ikatan C dengan C, C dengan S, C dengan O, dan C dengan N yang diikuti dengan pemutusan isofosfat dari ATP. Klasifikasi subkelas enzim. Yang pertama oksidoreduksi. Subkelasnya ada oksidase, reduktase, dan dehidrogenase. Yang kedua transferase, yaitu transminase dan kinase. Yang ketiga hidrolase, ada subkelasnya yaitu lipase, protase, nuklease. Yang keempat liane, yaitu subkelasnya dehidrase dan dekarboksilase. Yang kelima isomerase, subkelasnya epimerase. Yang keenam ligase, subkelasnya sintetase dan karboksilase. Tata nama enzim. Yang pertama, enzim berdasarkan substrat yang dikatalisis. Nama enzim diakhiri dengan ase kecuali pada beberapa enzim proteolitik yang diakhiri dengan in seperti papain, bromelin, pepsin. Nama menerangkan substrat yang dikatalisis. Contohnya maltase dari maltosa, laktase dari laktosa, lipase pada lipid, dan fumasare dari fumarat. Selanjutnya enzim berdasarkan produk yang terbentuk karena aktivitas enzim. Penamaan enzim berdasarkan produk yang terbentuk karena aktivitas enzim, misalnya sifat sintase, dengan produk yang reaksi yang terbentuk adalah sitrat. Selanjutnya enzim berdasarkan substrat dan jenis reaksi yang terjadi. Senyawa piruvat dapat diubah menjadi asetil-CoA dengan reaksi dekarboksilasi oksidatif dan menjadi oksaloasetat dengan dehidrogenase. Enzim yang terlibat diberi nama piruvat dehidrogenase dan piruvat karboksilase. Yang keempat, enzim berdasarkan produk yang disintesis. Dan yang kelima, penamaan berdasarkan jenis atau sifat reaksi yang dikatalisis tanpa substrat yang spesifik. Regulasi aktivitas enzim. Regulasi adalah aturan sistem yang ada di dalam tubuh makhluk hidup untuk hidup seimbang, mempertahankan keadaan teratur, konservasi energi, dan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Regulasi enzim ini terbagi dua bentuk, yaitu regulasi non-kovalen dan regulasi modifikasi kovalen. Regulasi enzim dapat dicapai dengan mengubah konsentrasi dan aktivitas enzim melalui yang pertama kontrol genetika, yang kedua modifikasi kovalen, yang ketiga enzim allosterik, dan yang keempat kompartementasi. Dan selanjutnya adalah katalik dan allosterik enzim. Katalitik enzim yaitu yang pertama meningkatkan kemungkinan bertemunya molekul potensial yang akan bereaksi karena enzim mempunyai afinitas yang tinggi terhadap substrat. Yang kedua terjadinya ikatan sementara antara enzim dan substrat.
Yang kedua, allosterik enzim. Enzim allosterik adalah enzim yang memiliki titik kontrol. Enzim allosterik sering berbentuk protein yang memiliki beberapa subunit protein. Berikut sifat-sifat enzim allosterik. Yang pertama, memiliki sisi katalitik yang berikatan dengan substrat yang mengubahnya. Yang kedua, umumnya lebih besar dan kompleks daripada enzim lainnya. Cara kerja enzim allosterik yaitu aktivitas enzim allosterik katalis. Enzim allosterik memiliki penghambat atau stimulon yang disebut modulator. Modulator dibedakan menjadi sisi positif dan sisi negatif. Apabila sisi allosterik diisi oleh modulator negatif atau penghambat, maka kondisi ini meningkat di dalam sel. Enzim akan mengalami perubahan menjadi tidak aktif atau kurang aktif. Maka yang terjadi selanjutnya adalah molekul ini dimatikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.